Alessandro Volta adalah seorang ilmuwan Italia yang skeptis terhadap teori kelistrikan hewan Luigi Galvani, yang membuatnya mengusulkan bahwa arus listrik dihasilkan oleh kontak antara logam yang berbeda. Karya teoritis dan eksperimental Volta di bidang ini menghasilkan pembangunan baterai pertama yang dikenal sebagai tumpukan Volta. Baterai Volta untuk pertama kalinya menyediakan sumber arus listrik yang berkelanjutan. Dengan menggunakan peralatan inovatif tersebut, sejumlah orang sejamannya seperti William Nicholson dan Sir Humphrey Davy membuat kemajuan ilmiah yang penting di awal abad ke-19. Volta, yang bernama lengkap Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, lahir pada tanggal 18 Februari 1745 di kota Como di Lombardi, Italia. Keluarganya adalah bagian dari aristokrasi tetapi tidak terlalu kaya. Ayah Volta meninggal ketika Volta baru berusia 7 tahun, dan pendidikan anak laki-laki tersebut diawasi oleh kerabat yang terkait dengan gereja. Volta diharapkan untuk memulai karir gerejawi, tetapi ia mengembangkan minat awal pada sains dan memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Dia menghubungkan banyak gagasan ilmiahnya, yang paling awal dengan fisikawan Prancis Jean-Antoine Nollet dan ilmuwan terkemuka Italia yang sering berkorespondensi dengannya pada masa saat remaja. Volta sangat tertarik pada listrik. Risalah pertamanya yang diterbitkan, De Vitractiva Ignis Electrici, atau tentang kekuatan tarik-menarik api listrik, muncul pada tahun 1769. Dan 2 tahun kemudian, ia menerbitkan sebuah karya yang menggambarkan generator elektrostatis jenis baru yang ia buat. Pengakuan yang diperoleh Volta dari karya-karya awal ini membantunya mendapatkan janji akademis untuk mengajar filsafat alam di Liceo Como pada tahun 1774. Volta sangat tertarik pada listrik. Risalah pertamanya yang diterbitkan, De Vitractiva Ignis Electrici, atau tentang kekuatan tarik-menarik api listrik, yang muncul pada tahun 1769. 2 tahun kemudian, ia menerbitkan sebuah karya yang menggambarkan generator elektrostatis jenis baru yang ia buat. Pengakuan yang diperoleh Volta dari karya-karya awal ini membantunya mendapatkan janji akademis untuk mengajar filsafat alam di Liceo Como pada tahun 1774. Di tahun berikutnya, ia menjelaskan kepada Joseph Priestley penemuannya yang lain, yaitu elektroforus abadi. Orang lain telah mengetahui prinsip induksi elektrostatis yang menjadi dasar perangkat tersebut. Namun, elektroforus Volta adalah instrumen praktis pertama yang mengubah kerja mekanis menjadi muatan elektrostatis tanpa memerlukan tindakan gesekan yang konstan. Instrumen ini dengan cepat ditemukan di laboratorium di seluruh Eropa, yang tentunya meningkatkan ketenaran Volta. Selain fenomena listrik, penelitian Volta seringkali melibatkan gas. Ketertarikan ini tercetus pada kunjungannya pada tahun 1776 ke Danau Maggiore, di mana ia melihat gelembung air setelah ia mengaduk lumpur di bawahnya. Dan dia mengumpulkan sebagian gas yang menyebabkan gelembung tersebut untuk dipelajari di laboratoriumnya. Saat ini gas tersebut kita kenal sebagai metana, komponen utama gas rawa. Saat bereksperimen, Volta menemukan gas tersebut sangat mudah terbakar. Jalur penelitian ini mengarah pada konstruksi peralatan baru lainnya oleh Volta, yaitu pistol Volta. Pistol Volta adalah perangkat yang memungkinkan terjadinya ledakan dengan aman di lingkungan tertutup dan dapat dianggap sebagai pendahulu dari mesin pembakaran internal. Namun, Volta menggunakan pistolnya untuk mengukur kekuatan ledakan gas dan menyimpulkan
jumlah oksigen yang terkandung dalam sampel udara yang mudah terbakar, dengan kata lain sebagai eudiometer. Pada tahun 1779, Universitas Pavia menawarkan Volta untuk menjadi ketua filsafat alam, dan Volta pun menerimanya. Pada waktu yang hampir bersamaan, di Universitas Bologna, Galvani, ilmuwan Italia terkemuka lainnya, sedang melakukan eksperimen dengan listrik di laboratorium yang sama tempat ia membedah katak. Pekerjaan Galvani di bidang yang tampaknya berbeda ini menghasilkan beberapa pengamatan yang sangat mengejutkan. Galvani memperhatikan bahwa kaki katak yang terpotong-potong tampak hidup kembali dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi badai petir atau saat dia menyentuhkan pisau bedah baja ke spesimen yang tergantung pada kait kuningan. Dari situ Galvani menyimpulkan bahwa listrik secara alami terdapat pada jaringan katak dan hewan lainnya. Diterbitkan pada tahun 1791, pandangan mengenai listrik hewan ini diterima dengan baik oleh sebagian orang, namun skeptis oleh sebagian lainnya. Volta adalah orang yang paling ragu-ragu dan memulai serangkaian eksperimen untuk mengembangkan penjelasan berbeda atas fenomena aneh tersebut. Karya Volta membuatnya berteori bahwa jaringan katak tidak diperlukan untuk menghasilkan arus, melainkan kaki hewan tersebut hanya berfungsi sebagai indikator muatan listrik yang mengalir di antara logam yang berbeda, seperti halnya baja dan kuningan. Jenis aktivitas listrik yang diteorikan oleh Volta kemudian dikenal sebagai listrik metalik. Dan karena ketidakkesepakatan antara Volta dan Galvani, akhirnya menjadi bahan perdebatan yang signifikan pada saat itu, dengan kubu yang berlawanan bersekutu dengan satu ilmuwan atau yang lain. Namun, keduanya sebagian benar. Kontraksi otot dirangsang oleh listrik, seperti yang disarankan oleh Galvani, dan kontak antara logam yang berbeda dapat menghasilkan arus, seperti yang diusulkan oleh Volta. Saat mencoba membuktikan teorinya sendiri, Volta bereksperimen dengan berbagai logam dan elektrolit, yang akhirnya menghasilkan tumpukan Volta. Tumpukan tersebut terdiri dari serangkaian cakram seng dan tembaga, kemudian digunakan logam lain yang disusun secara vertikal dan dipisahkan oleh potongan kain atau karton yang direndam dalam larutan asam atau garam. Batang kaca memberikan dukungan pada cakram. Jumlah Volta bervariasi untuk menghasilkan muatan yang lebih kuat atau lebih lemah. Pada tahun 1800, Volta mengumumkan penemuannya tentang alat yang dapat menghasilkan arus listrik secara terus-menerus, dan tumpukan Volta diterima dengan antusias. Dia akhirnya diundang ke Paris pada tahun 1801 untuk mendemonstrasikan tumpukan tersebut kepada ilmuwan terkemuka Prancis dan Napoleon. Dengan sangat terkesan, Napoleon menganugerahkan banyak penghargaan kepada Volta, termasuk medali emas, pensiun, dan penunjukan sebagai angkuh, senator, dan juga bangsawan. Di tahun-tahun terakhirnya, penunjukan politik Volta memberinya lebih sedikit waktu untuk bekerja langsung di laboratorium. Pada tahun 1819, dia pensiun dan tinggal di sebuah perkebunan keluarga di pedesaan. Ia pun meninggal pada tanggal 5 Maret 1827. Pada tahun 1881, istilah volt secara resmi diadopsi untuk menghormatinya untuk menyebut satuan potensial listrik dan gaya listrik. Sekian cerita singkat kita tentang Alessandro Volta, di mana karena penemuannya ini dapat membuat kemajuan ilmiah yang penting di awal abad ke-19. Semoga kisah ini dapat memberi manfaat, dan mohon maaf bila ada kurangnya atau kesalahan informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat tidur, kawan.